apa yang berdasar sehingga Banda Aceh masuk dalam salah satu kota kriteria zona merah sebagaimana Surat Edaran Gubernur Aceh nomor 440/7810 tentang penetapan daerah aman produktif kriteria zona merah dan hijau, di mana Banda Aceh bersama 8 kabupaten kota lainnya di Aceh termasuk dalam zona merah. Kami mempertanyakan bersama pimpinan dan anggota DPRK apa yang menjadi dasar kriteria sehingga kemudian Banda Aceh dimasukkan dalam kategori zona merah. Kami sangat tahu selama ini pemerintah Kota Banda Aceh itu sangat konsep dengan dukungan penuh dari unsur Forkopimda Kota Banda Aceh telah bekerja keras sejak awal ketika pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menetapkan bencana alam, bencana nasional alam sudah bekerja sangat keras dengan dukungan masyarakat Banda Aceh. Namun tiba-tiba 2 hari yang lalu tepatnya tanggal 2 Juli Banda Aceh telah ditetapkan sebagai zona merah. Sekali lagi kami menyampaikan protes dan mempertanyakan dan meminta agar zona merah terhadap Kota Banda Aceh ditinjau ulang. Baik, terima kasih Bapak Ketua DPRK dan seluruh anggota DPRK, anggota Forkopimda dan Selaku Wali Kota Banda Aceh juga mempertanyakan kenapa penetapan Kota Banda Aceh sebagai zona merah, karena itu ada tahapannya, ada oranye, ada kuning, ada hijau, ya. Di mana kita tahu bahwa Banda Aceh saat ini nihil, tidak ada yang terjangkit COVID dan itu sudah lama, dan juga tidak ada PDP nihil. Penetapan ini sangat merugikan warga Kota Banda Aceh. Kita sedang dalam pemulihan ekonomi dan sudah berjalan dengan baik, dengan situasi yang baik. Akhirnya apabila ditetapkan sebagai zona merah, jelas bahwa Banda Aceh kita harus kembali lagi dengan seperti daerah-daerah lain, bahkan harus ditetapkan sebagai PSBB, ya, karena zona merah itu sudah sangat berat, ya, sangat berat. Dan penularannya sangat luar biasa. Sedangkan kita merasakan di Kota Banda Aceh ini tidak ada yang terjangkit COVID. Jadi oleh karena itu saya bersama pemerintah Kota Banda Aceh memohon untuk meninjau ulang keputusan terhadap Kota Banda Aceh sebagai zona merah agar aktivitas masyarakat dapat dilaksanakan seperti biasa dan ekonomi masyarakat bisa bangkit dan juga berbagai kegiatan lainnya termasuk kegiatan ibadah dapat berjalan dengan lancar.